Oke, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali bareng Bahas YouTube ya. Hari ini Bahas YouTube punya tema yang sangat menarik sekali. Dan ini datangnya dari sobat kita. Kalian mungkin bisa lihat di sebelah saya ini. Channel satu-satunya sudah dapat 3 juta. Terus dismonetisasi konten berulang. Tiap bulan saya ajukan ulang, ditolak terus. Di suatu bulan saya dapat email bahwa gaji saya 3 juta tersebut tidak bisa dibayarkan. Yang bikin menangis lagi, ini channel juga kena dismonetisasi konten berulang tanggal 6 Februari lalu. Padahal sudah gajian bertahun-tahun, subscribe 150-an ribu. Konten ngaji rutin, mengapa divonis konten berulang? Apa YouTube mau bangkrut? Oke ya. Aduh, ini sebelumnya juga mohon maaf kalau agak berisik ya, karena rumah saya itu di kampung, jadi dekat dengan aktivitas-aktivitas dari para tetangga yang terhormat ya. Oke, jadi sebelum kita jawab, seperti biasa kita akan tonton dulu yang satu ini. Ya oke teman-teman, jadi sebenarnya sudah banyak sekali hal mengenai dismonetisasi ini saya ulas dan bahas secara tuntas ya di video-video saya terdahulu. Namun pada kali ini saya akan coba untuk menjelaskan kembali sedikit ulasan dari apa yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya ya. Ini sebenarnya sudah secara gamblang dan jelas sekali saya jelaskan. Mungkin banyak komentar-komentar yang juga tidak percaya akan yang namanya dismonetisasi. Memang kalau orang belum mengalami itu pasti belum percaya ya. Jadi setelah saya coba cek channelnya sobat kita ini ya, ternyata teman-teman, memang kalau memang ini komentar yang disampaikan juga belum begitu detail ya. Artinya video itu apakah dia ambil sendiri atau dia nyomot video orang atau dia memang punya usaha punya usaha videografi atau fotografer atau videografer gitu ya. Jadi dia rekam sendiri ketika ada acara kemudian dia upload ke YouTube, atau mungkin itu hasil kopian dari kaset-kaset VCD zaman dulu. Ya, karena di komentar tidak disebutkan, jadi saya pun juga tidak tahu. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah teman kita ini dia membuat konten tentang pengajian. Nah, pengajiannya itu sepertinya sih kalau dari angle-nya seperti sengaja tripod dipasang di depan itu memang seperti merekam sebuah acara teman-teman. Seperti pada rekaman pengajian pada umumnya. Nah, kenapa kok bisa sampai kena dismonetisasi? Karena konten berulang tadi ya, kalau nggak salah ya. Oke, jadi sudah saya jelaskan juga teman-teman bahwa di sini saya bisa menjawab sesuai dengan pengalaman saya, bahwasanya konten tersebut memang saya rasa hampir bisa dipastikan pasti
terkena dismonetisasi. Kalaupun kalian mungkin membuat konten serupa tapi tidak terkena dismonetisasi, maka percayalah itu hanya sebuah keberuntungan atau mungkin hanya kebetulan belaka. Karena ya silakan tunggu saja, nanti suatu saat pasti itu akan kena dismonetisasi. Kenapa? Karena faktor utamanya teman-teman, yang kalian rekam itu bukan diri kalian sendiri. Itu yang nomor satu, poin nomor satu ya. Jadi dianggap itu bukan video original. Jadi di kontennya sobat kita yang tadi bertanya, itu narasumbernya atau apa ya namanya ya, pembicara atau Pak Kiainya itu kan berbeda-beda yang disyuting kan. Jadi misalnya konten hari ini Kiai ini, besoknya konten Kiai ini, besoknya Kiai ini, besoknya Kiai ini. Dan saya rasa itulah yang dianggap itu bukan konten original. Karena bisa jadi orang yang direkam tersebut itu punya channel YouTube sendiri, dan yang disampaikan pun hampir sama. Tapi sekali lagi itu hanya kemungkinan ya. Jadi sudah sering saya ingatkan, konten original itu bukan sebatas video yang kita rekam sendiri saja. Tapi secara sederhananya, YouTube itu mengharapkan bahwa kita itu bikin konten yang kita rekam itu juga diri kita sendiri. Saya juga sudah banyak sekali mengingatkan ya, bahwasanya konten yang paling aman itu adalah konten original yang kita rekam sendiri, dan yang kita rekam juga diri kita sendiri, kita menampilkan muka atau wajah kita. Ya, jadi sudah saya jelaskan seperti itu teman-teman. Tapi yang namanya banyak orang pasti banyak sekali komentar-komentar dan pendapat yang berseberangan, dan itu merupakan hal yang wajar juga ya, karena namanya manusia itu kan bersifat majmuk gitu kan, atau mungkin mempunyai sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau dari sudut pandang saya teman-teman, ya itu tadi, sebisa mungkin kita tampilkan muka kita. Kalaupun ya, kita adalah seorang videografer yang kegiatan sehari-hari kita itu merekam yang seperti itu, kalau pengen aman, kasihlah itu di depan, misalnya pembukaan. Oke para pemirsa setia, sebelum kita mendengarkan ceramah atau tausiah dari Pak Kiai A gitu ya misalnya, maka saya ingin mencoba untuk kirim salam buat teman-teman yang ada di sana. Nah itu sebagai pembukaan pemilik channel ya. Jadi kita tampil wajah kita, diri kita di depan kamera pada awal atau di awal pembukaan video. Kemudian kalau bisa nanti di tengah juga diselingi. Setelah itu di akhirnya atau penutupannya sebelum video itu kita tutup. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi begitu teman-teman, itu kalau persepsi saya seperti itu kalau pengen aman. Kita boleh kok merekam misalnya, karena kita seorang videografer, tentu yang kita rekam juga bukan hanya diri kita sendiri ya. Misalnya kita merekam apa, di mana ada wajah orang dan sebagainya. Kalaupun itu kita lakukan, tapi di awal ada video kita, di tengah ataupun di akhir atau penutupannya, saya kira itu aman teman-teman. Tapi kalau pengen lebih aman lagi, ya kalian rekam seperti ini aja, langsung kita rekam diri kita. Kita tampilkan wajah kita di situ, dan itulah yang dianggap konten original. Jadi saya sudah sering sekali mengatakan seperti itu ya. Bukan kok saya ini apa ya, saya pun tidak ada kepentingan atas itu, buat apa gitu. Saya hanya mengingatkan teman-teman ya, karena pengalaman saya juga seperti itu. Gitu ya. Jadi dulu itu saya juga rutin dapat penghasilan dari YouTube itu. Tapi ya sejak kena dismonetisasi itu sampai sekarang saya belum mengajukan ulang, karena ya itu saya menyadari bahwa konten saya itu kebanyakan ngambil dari video orang. Dan baru channel ini yang saya menampilkan wajah secara utuh. Artinya ya semuanya pure video saya. Meskipun di konten-konten saya kalian lihat itu ada sebagian murid-murid saya, tapi kan saya tetap tampil di situ dalam setiap video saya. Tidak pure itu konten itu adalah murid-murid saya, bukan, tapi saya juga tampil di dalam situ. Dan saya lebih banyak tampilnya daripada murid-murid saya yang saya tampilkan. Kan begitu. Oke, jadi mudah-mudahan sedikit sharing pengalaman dari saya ini ada manfaatnya. Kalau kalian mungkin belum subscribe, boleh klik tombol subscribe-nya dulu. Kalau mungkin sudah subscribe, ya boleh klik tombol like-nya dulu. Dan buat yang belum kebaca komentarnya, sabar ya, sudah saya jelaskan. Saya pasti akan membalas semuanya, cuman butuh waktu saja ya. Terima kasih atas segala partisipasi dan dukungan dari sahabat-sahabat sekalian. Dan sampai jumpa.